meminta agar Presiden Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Apabila Presiden Jokowi tidak mengundurkan diri, maka bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat bagaikan tsunami dan seterusnya. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada sahabat Rumah Pancasila yang meminta kepada Rumah Pancasila untuk membahas perkara yang menyangkut Ruslan Buton, yang mana yang bersangkutan ini ditangkap oleh Mabes Polri Republik Indonesia bersama-sama dengan Polda Sulawesi Utara dan Polres Buton pada tanggal 28 Mei 2020 atas dugaan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ini khusus mengenai menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong sekaligus bagaimana menerbitkan sebuah keonaran di dalam masyarakat dan juga mengemukakan sebuah kabar yang tidak pasti atau berlebihan dan tidak lengkap kepada masyarakat. Sekaligus dijerat pula dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT, junto pasal 45 Undang-Undang IT, dan juga pasal 207 KUHP. Karena pada tanggal 18 Mei 2020, Ruslan Buton ini mengemukakan sebuah pendapat melalui rekaman suara yang mana yang bersangkutan meminta agar Presiden Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, yang mana diteruskan oleh yang bersangkutan, apabila Presiden Jokowi tidak mengundurkan diri, maka bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dan berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelmah bagaikan tsunami dan seterusnya. Semua data yang kami dapat ini adalah berdasarkan pada data-data yang diterbitkan oleh media nasional yang bisa dipercaya kebenarannya. Berdasarkan inilah maka Ruslan Buton ditangkap dan saat ini ditahan di Mabes Polri, dan perlu diketahui oleh kita bersama bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 kemarin yang bersangkutan telah mengajukan pra-peradilan untuk menguji apakah penangkapan, penahanan, dan penetapan dirinya sebagai tersangka peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi telah sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataukah tidak. Kita akan menunggu hasilnya nanti. Yang lebih penting adalah membahas apa yang disampaikan oleh Ruslan Buton. Untuk diketahui, Ruslan Buton ini adalah mantan seorang tentara nasional Republik Indonesia berpangkat kapten yang pada tahun 2018 dituntut pidana penganiayaan menyebabkan nyawa orang lain rusak, di mana pada saat itu Ruslan Buton melakukan penganiayaan terhadap seorang pencuri singkong dan tablet Samsung, yang mana dicabut giginya, ditendang, dicabut kuku-kukunya, dipukulin dengan besi sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia, dan oleh pengadilan militer divonis 1 tahun 10 bulan, dan saat ini sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Kami dari Rumah Pancasila juga memilikinya. Dan sekaligus setelah keluar dari lembaga permasyarakatan, maka yang bersangkutan mengeluarkan rekaman yang telah saya sebutkan tadi. Perlu saya sampaikan kepada sahabat Rumah Pancasila yang memberikan pertanyaan ini bahwa kita perlu untuk berhati-hati di dalam mengemukakan pendapat kita di muka umum. Karena sebenarnya negara Republik Indonesia melalui peraturan perundang-undangan telah menyediakan forum atau ruang bagi kita untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Saya contohkan, kalau kita biasa melihat adanya demonstrasi yang telah dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, penanggung jawabnya siapa, yang ikut demonstrasi siapa saja, maka setiap ucapan, setiap apa yang dilakukan di dalam demonstrasi tersebut secara undang-undang akan dilindungi. Begitu pula, kalau kita ingin memberikan kritik yang membangun bagi bangsa ini, maka kritik itu dapat kita lakukan melalui forum-forum ilmiah. Sebagai contoh,
diskusi dan seminar-seminar yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian hasilnya dapat dipublikasi untuk menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan pembenahan-pembenahan di dalam berbagai sektor. Maka sebenarnya ruang-ruang ini telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa untuk membangun rumah Indonesia yang menjadi lebih baik bukan hanya tugas daripada para pemimpin bangsa yang kita pilih, tetapi juga merupakan tugas daripada seluruh elemen bangsa. Terlebih-lebih mereka yang merasa bahwa dirinya adalah sebagai pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama di dalam seluruh sektor di rumah Indonesia. Terlebih-lebih mereka yang merasa menjadi cendekiawan, mereka yang merasa intelektualnya lebih, kaum yang merasa lebih inilah yang harus menampilkan kehidupan yang berteladan sehingga mampu merubah Indonesia menjadi lebih baik. Apa yang dipersangkakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Ruslan Buton harus kita tunggu melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena semuanya berdasarkan kepada alat bukti. Apabila kita bertanya tentang isi daripada sebuah kalimat yang dikategorikan dapat menimbulkan keonaran atau yang dapat dikategorikan menimbulkan suatu permusuhan di dalam masyarakat, itu sebenarnya bukan hak kita sebagai masyarakat untuk menilainya. Karena yang berhak untuk menilai apakah sebuah ucapan yang diucapkan ke muka umum itu dapat dikategorikan menimbulkan keonaran, kerusuhan, atau lain sebagainya yang menentukan adalah nantinya ahli bahasa. Dan ahli bahasa akan menyampaikan di dalam forum pengadilan, tergantung kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan apakah benar ini telah memenuhi syarat atau tidak untuk seseorang dapat dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipersangkakan, dituntutkan, kemudian didakwakan kepada yang bersangkutan. Kasus Ruslan Buton ini membuka cakrawala kita bersama-sama di rumah Indonesia, khususnya ketika menghadapi COVID ini, di mana mungkin banyak sekali dari kita yang merasa bahwa tidak dapat dilayani secara baik oleh negara. Kita harus sadar bahwa untuk membangun bangsa ini perlu kerjasama kita semua, dari pemimpin, pemuka agama, intelektual, cendekiawan, semuanya harus bersatu padu untuk membangun Indonesia dengan gotong royong. Tidak sekedar berbicara dalam forum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Sehingga Anda akan mudah sekali untuk terkena pasal-pasal ketentuan yang telah kita buat bersama-sama di dalam berbagai sektor undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Pancasila atas permintaan dari sahabat Rumah Pancasila ini ingin menyampaikan bahwa saat ini kita lihat nanti apakah uji materi penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh Mabes Polri sudah benar atau tidak. Kita tunggu hasil putusan pra-peradilan karena semua alat bukti yang memiliki adalah Ruslan Buton bersama pengacaranya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita harus sadar, Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak zaman SBY, kemudian dilanjutkan oleh Jokowi, telah semakin baik dari hari ke hari. Oleh karena itu kita percaya bahwa apa yang mereka lakukan pasti adalah dalam rangka menjaga negara Republik Indonesia tetap bersatu di dalam berbagai suku, budaya, perbedaan yang ada. Mari kita tingkatkan gotong royong untuk membangun Indonesia lebih baik. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Bisa dilihat ini. Nah ini. Nah kesini tolong. Ini neneknya. Nek, selamat sore. Saya lihat rumahnya karena kita mau bangun, mau kasih tinggi. Ini, air kayak begini nih. Makanya kami akan meninggikan, ini kotor sekali.